Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji ruhi takhta-Mu, sembah dan puji ruhi takhta-Mu, sembah dan puji ruhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, Yesus kami puja Engkau Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji ruhi takhta-Mu, sembah dan puji ruhi takhta-Mu, sembah dan puji ruhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah, oh sembah dan puji ruhi takhta-Mu, sembah dan puji ruhi takhta-Mu, sembah dan puji ruhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, kami naikkan syukur pujian kami Tuhan, kami muliakan Engkau. Oh, kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah Raja kami Bapa. Kami sambut Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
Boleh katakan sambutlah Yesus. Oh, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Kita hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kepadamu kami bersyukur atas perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu di hadapan hadirat-Mu kami mau bersorak, kami mau bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersorak dan meninggikan Tuhan. Satu-satunya Raja yang menjamin hidup kita adalah Yesus Kristus. Mari kita berikan sorak dan syukur kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Amin Tuhan. Hosana bagimu. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengar suara Tuhan untuk membentuk setiap kita. Haleluya. Kami yakin Tuhan saat Engkau berfirman, Engkau memberikan kekuatan baru setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku merasa
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk menikmati firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan diri kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan hari ini Tuhan berikan kepada kami untuk datang kepada Tuhan, beribadah, menyembah, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, sampaikan isi hati-Mu saat ini, tuntun hati kami untuk berjalan bersama Engkau. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, dan menjadi pelaku daripada kehendak Allah. Hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi kami berhasil berbuah-buah untuk hormat kemuliaan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar 5 hal bagaimana kita berhasil sebagaimana yang difirmankan Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 8, bahwa apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, apakah yang membuat kita giat dan berhasil dalam pengenalan kita kepada Tuhan? Ada 7 hal yang diungkapkan dalam 2 Petrus pasal 1 mulai ayat yang ke-4, yang ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke-7. Dikatakan ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Puji Tuhan, hal ke-6 hari ini kita akan belajar berdoa agar kebenaran ini menuntun kita berhasil dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kasih kepada saudara-saudara. Apa sebenarnya arti kasih? Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah definisi kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih memiliki tempat yang sangat penting dalam kekristenan, dan seringkali dikatakan bahwa kasih itu adalah identitas utama daripada orang Kristen. Kalau berbicara tentang kekristenan, orang akan berbicara tentang kasih. Kalau berbicara tentang kasih, orang akan berbicara tentang kekristenan atau pengikut Yesus atau murid Yesus. Karena Yesus mengajarkan tentang kasih itu, bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan kebenaran, kasihilah sesamamu manusia seperti Tuhan mengasihi engkau. Kasih yang sesungguhnya telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita ketika Dia menyerahkan dirinya menjadi korban di atas kayu salib. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Kita sampah. Kenapa? Karena kita penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Selera kita jahat, gaya hidup kita jahat, pikiran, perasaan, dan kehendak kita semua dikendalikan oleh dosa. Dan kitab Roma menulis bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan akhirnya semua orang pasti mati. Dibinasakan dalam kekekalan.
terpisah dengan Allah selama-lamanya, dan itu adalah penderitaan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah begitu peduli dengan saudara dan saya sehingga Ia mengutus Yesus Kristus untuk menjelma menjadi manusia. Dasarnya bukan karena Allah berhutang kepada kita, tapi dasarnya adalah karena anugerah, karena kasih Allah yang sangat besar. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Begitulah kasih Allah. Sampai hari ini pun juga kita menikmati kasih Allah yang sangat besar. Walaupun saudara berdosa, seringkali jatuh dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, akibat dari keadaan daging kita, kebiasaan-kebiasaan daging kita, kebiasaan masa lalu kita di dalam dosa, terus saja terjadi secara de facto, pikiran, perasaan, dan kehendak perbuatan kita. Tapi saudara, Tuhan selalu memberi kita kesempatan, selalu Tuhan beri waktu untuk kita berubah. Karena Tuhan tidak melihat apa yang terjadi sekarang dalam hidup kita, tetapi Tuhan melihat jauh ke depan, yaitu keserupaan kita dengan Kristus. Itulah yang membuat Allah di zaman anugerah ini tidak menghukum kita, sama seperti pada zaman-zaman perjanjian lama, di mana setiap dosa langsung dikutuk. Orang-orang satu keluarga hanya karena mencuri, mengambil barang yang dilarang oleh Tuhan, Akan dan keluarganya masuk ke dalam tanah. Tanah terbelah. Lalu kemudian Akan dan seisi rumahnya, harta bendanya masuk ke dalam tanah, terkubur hidup-hidup. Lalu kemudian tanah itu tertutup kembali. Begitulah hukum dalam perjanjian lama. Tapi di zaman ini, anugerah Allah dilimpahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Allah tidak menghukum kita, Allah tidak mengkutuk kita seperti itu. Bahkan dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1, tidak ada kutuk bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi Allah. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita oleh karya Kristus di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat beberapa prinsip tentang kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang pertama, kasih itu memiliki posisi yang paling penting. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa? Iman. Ketika Tuhan datang, iman kita disempurnakan, diselesaikan. Artinya di sorga kita tidak perlu iman, karena kita sudah berada di tempat di mana yang selama ini kita imani, kita tidak lihat. Pengharapan juga demikian. Pengharapan kita untuk kedatangan Tuhan mengangkat kita, memuliakan kita, sudah digenapi. Nah, apa yang tetap ada? Selalu ada dan terus ada. Itulah kasih. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Orang yang terhubung, terkoneksi dengan Yesus Kristus yang adalah kasih, itu pasti memiliki kasih. Tidak akan ada kebencian, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada permusuhan di dalam sorga. Tidak akan ada. Tidak ada perang di sana. Tidak ada air mata. Tidak ada saling menyakiti di sana. Jadi yang paling besar adalah kasih. Dan Tuhan mau sebagai pengikut Yesus kita menggali potensi-potensi kasih di dalam diri kita dengan sebaik-baiknya dan berusaha mendapatkannya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dijelaskan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kekristenan bukanlah sekedar kata-kata. Seringkali kita lihat dalam ritual-ritual agama atau peribadatan-peribadatan begitu agung, begitu mulia, begitu khidmat, begitu dihargai. Akan tetapi
apapun bentuk dan cara peribadatan yang kita lakukan, bahkan dengan bahasa-bahasa malaikat, kalau istilah yang digunakan di sini, bahasa roh yang umum orang karismatik atau Pentakosta jelaskan, sekalipun semua orang berbahasa seperti itu, tetapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi bangunlah sebuah kekristenan yang didasari pada kualitas kasih. Kualitas kasih ini muncul karena hubungan pribadi yang kuat dengan sumber kasih, yaitu Yesus Kristus. Ayat 2 berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun pemahaman teologis kita, sekalipun kita punya ilmu pengetahuan tinggi dengan sejumlah titel pada diri kita, atau jabatan yang tinggi atau banyak dalam setiap organisasi, tapi jika tidak punya kasih, tidak ada guna. Apa gunanya? Ilmu yang banyak, tinggi, titel yang panjang, berderet-deret, dengan sejumlah pengetahuan, ilmu yang dimiliki, kalau tidak ada kasih di dalamnya. Kasih itu bukan pajangan, bukan sekadar diucapkan I love you, tetapi kasih itu adalah penyataan, aktivitas, penyataan, karya-karya, penyataan dari kata-kata, penyataan daripada ekspresi kasih. Itu sangat penting. Bukan teori, bukan kata-kata saja. Jadi kata-kata yang direalisasikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 3 kemudian katakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu, ada banyak orang bisa berbagi, membagi-bagi, tapi dia cerita ke orang lain. Apalagi kalau tidak berbalas, pemberiannya kepada orang lain tidak berbalas, atau orang yang kepadanya ia memberi tidak menghargai. Apa yang terjadi? Ia bisa sakit hati, ia bisa jengkel, ia bisa kapok. Banyak pemberian dilakukan karena udang di balik batu. Banyak pemberian dilakukan karena ingin dipuji, dihormati, dan namanya dicatat di dalam catatan-catatan besar. Apalagi kalau diumumkan di depan gereja, si A memberi sekian, si B memberi sekian, dan sebagainya. Bapak Ibu, itu bukan dasarnya kasih. Tapi pemberian yang benar itu adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Firman Tuhan berkata, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi pemberian saya menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Kenapa? Karena pemberian itu dasarnya bukan karena kasih. Mother Teresa almarhum berkata begini, semua orang kenal, tahu atau pernah dengar seorang biarawati yang bekerja di India. Dia berkata, engkau bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi orang yang mengasihi itu pasti adalah orang yang memberi. Orang yang memberi belum tentu bisa mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran ini. Yang kedua, bahwa kasih adalah perintah. Kasih kalau ada di dalam hati kita, itu bukan karena perasaan seperti seorang gadis kepada perjakanya atau seorang perjaka kepada gadisnya. Waktu pertama kali bertemu, dia akan berkata, I love you, bertubi-tubi.
ada perasaan cinta, ada perasaan senang. Ketika ketemu, hatinya berbunga-bunga. Ada pijar-pijar cinta dalam perasaan dan pikirannya. Dan itu yang membuat dia bertindak. Tapi setelah menikah, tidak ada lagi pijar-pijar seperti itu dalam konteks pemuda atau remaja. Tapi pijar kasih itu sudah lebih dewasa. Tidak lagi atas dasar perasaan, tetapi berdasarkan pada perjanjian atau komitmen pernikahan. Kenapa? Karena dalam masa pernikahan ada 1001 alasan untuk membuat orang bisa bercerai. Tapi apa yang membuatnya bisa tetap utuh? Ini, kasih, bukan perasaan, tetapi adalah perintah. Dalam Matius 22 ayat 30 dikatakan, orang-orang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasih kepada Allah. Yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah, bukan karena perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, baik atau tidak baik. Tuhan memerintahkan untuk mengasihi. Dalam hubungan suami istri, Tuhan minta kita mentaati perintah mengasihi suami sekalipun menjengkelkan. Mengasihi, mencintai istri sekalipun menjengkelkan. Apalagi teman kita dalam komunitas, dalam keluarga Allah. Ada di dalam komunitas orang-orang yang menjengkelkan, ada dalam komunitas orang-orang yang egois, ada dalam komunitas orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Bahasa Inggrisnya pabalisi. Tapi Tuhan perintahkan kepada kita untuk mengasihinya. Hati kita harus tetap lebar untuk mengampuni. Lebar untuk menerima kekurangannya dan mengampuninya. Inilah kasih di dalam kekristenan. Kasih itu tidak pernah menuntut orang lain untuk berubah menjadi seperti yang dia inginkan. Kalau dalam keluarga, dalam hubungan suami istri engkau menuntut pasanganmu, engkau akan semakin tidak bahagia, tidak akan menikmati hubungan itu. Karena hanya ada tuntutan. Seperti dalam perjanjian lama. Perjanjian lama digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai suami lama kita. Suami lama kita tidak salah, kudus, benar, yaitu hukum Taurat. Tapi penuh dengan tuntutan. Kalau taat kepada tuntutan hukum Taurat, diberkati. Kalau tidak taat kepada tuntutan hukum Taurat, kutuk. Apa yang terjadi? Kita sudah belajar. Dalam Yakobus pasal 2, kalau engkau taati seluruh hukum itu tetapi ada yang tidak engkau taati, 99% engkau taat, 0,1% engkau tidak taat, maka batallah semua ketaatan itu. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya orang Israel berada di bawah kutuk. Orang yang hidup hanya sekedar beragama tapi tidak ada hubungan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, itu tetap berada di bawah kutuk. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa melakukan itu semua berdasarkan hukum, tuntutan hukum. Itu sebabnya ketika Yesus datang, kita menerima dia sebagai hukum baru yang disebut hukum anugerah, hukum kasih karunia. Kita menerima dia, ia menjadi pasangan hidup kita, ia menjadi kekasih jiwa kita. Tapi dia tidak menuntut kita untuk berubah. Dia menunggu kita untuk berubah berdasarkan kesadaran kita yang semakin bertumbuh tentang dia yang begitu mengasihi kita. Semakin tinggi pemahamanmu tentang kasih Allah, semakin tinggi pemahamanmu tentang anugerah, engkau akan semakin berubah. Begitu juga dengan suami istri. Kalau engkau menghargai cintamu, menghargai cintanya, betapa dia mencintai engkau, engkau sendiri akan berubah. Maka setelah engkau berubah, dia akan berubah. Tidak ada tuntutan. Dalam kekristenan, saudara tidak dituntut ini dan itu. Saudara harus melakukan itu bukan karena tuntutan, tetapi karena
kasih, saudara mengasihi Tuhan, maka saudara tetap melakukan hukum-hukum Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, hukum moral maupun hukum hubungan dengan Tuhan. Memang ritual sudah tidak ada, ritual persembahan kurban tidak perlu ada. Tapi saudara, hukum itu tidak tertulis dalam bentuk dua loh batu atau dalam perkamen hukum-hukum para nabi, tetapi tertulis di dalam roh kita, menyatu dengan diri kita, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam diri kita tidak menjadi tuntutan, tapi menjadi kerinduan kita untuk menyenangkan hatinya. Ini yang disebut kasih. Semakin saudara menyadari kasih Allah, maka semakin saudara mengasihi. Semakin saudara mengasihi Dia, saudara akan berusaha untuk semakin menyenangkan Dia. Jadi inilah esensi daripada kasih itu. Kalau kasih itu tidak ada di dalam diri saudara, tidak mungkin saudara bisa taat kepada Tuhan. Tidak mungkin saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan pilih-pilih apa yang saudara mau taati dan saudara tidak mau taati. Tapi kalau engkau sadar akan kasih Allah itu semakin nyata di dalam dirimu, dan engkau semakin mengasihi Dia, engkau akan berkata, Tuhan, Kaulah segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11, Rasul Yohanes menulis, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi mengasihi itu adalah suatu perintah, harus, bukan pilihan. Yang terakhir, bukti. Kasih itu adalah bukti lah bahwa kita benar-benar lahir dari Allah, dan bahwa ada kasih Allah di dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau saudara tidak punya kasih yang bertumbuh secara progresif, apa yang terjadi? Sebenarnya saudara tidak punya Allah. Saudara sama sekali tidak mengenal Allah. Itu sebabnya dalam Matius 7 saudara temukan, orang bisa punya karunia ini, karunia itu, karunia ini, karunia itu. Tetapi apa yang dikatakan di situ? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Apa itu? Kasihi. Banyak orang lebih fokus kepada karunia, kehebatan karunia dan sebagainya. Kita sudah baca dalam 1 Korintus pasal 13 tadi, apa gunanya karunia-karunia yang hebat, iman yang bisa memindahkan gunung. Tetapi kalau tidak ada kasih, Tuhan tidak kenal. Karena tanda orang itu terhubung dengan Allah, mengenal Allah, lahir dari Allah adalah mengasihi. Dan mengasihi itu bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kejarlah kasih itu. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1a. Kejarlah kasih itu. Ayat 8 katakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan memberkati saudara. Teruslah mengasihi apapun yang terjadi. Kasihilah tanpa syarat. Berbuatlah dengan nyata dalam aktivitas hidupmu. Kasihi saudara-saudaramu di dalam Tuhan, anggota komselmu, anggota keluargamu, pemimpin-pemimpinmu, orang-orang yang berlelah untuk engkau, orang yang bekerja untuk Tuhan, dan berjaga-jaga atas jiwamu. Kasihilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ujung tahun 2022, saya berdoa saudara terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, terutama kepada saudara seiman. Kita akan sambung minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran hari ini. Ajari kami untuk terus mengasihi, sebagaimana kasih yang Engkau telah tunjukkan kepada kami di atas kayu salib. Rela mati, rela memberi nyawa bagi kami, supaya kami diselamatkan. Tuhan, biarlah kasih itu bertumbuh di dalam diri kami, supaya kami juga dapat mengasihi, bukan hanya mengasihi Engkau dengan sungguh, tapi juga mengasihi sesama kami dengan sungguh. Menolong kami untuk mengasihi dengan Engkau,
mengasihi Engkau dengan sungguh, dan menolong kami untuk mengasihi sesama kami dengan sungguh. Karena kami pada dasarnya berasal dari orang-orang yang tidak layak dikasihi, hidup dalam dosa dan kejahatan, kebencian. Tetapi anugerah Allah memberi kami kasih dalam hati kami. Biarlah kasih ini bertumbuh dalam diri kami, sampai kami menjadi sempurna, serupa segambar dengan Kristus. Lepaskan kasih-Mu kepada setiap orang yang membutuhkan kasih Allah saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar, besar anugerah-Mu, melimpah kasih, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunlah berkat rahmat anugerah Bapa surgawi atas-Mu, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan melimpah atas-Mu, menuntun Engkau ke air tenang, membaringkan di rumput hijau, dan menjamin hak-hak-Mu di depan lawan sekalipun. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, sampai jumpa.